kita lihat ini dulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, kita lihat jantung itu kan bisa bergerak, terus ada fisiknya juga ya, dari luar sampai ke dalam. Nah, kira-kira ini jantung ini digolongkan apa nih? Jantung nih, gambar satu jantung ini. Ini sel, jaringan, organ, atau sistem organ? Apa namanya? Organ. Iya, organ, betul sekali. Itu organ. Nah, kalau namanya organ, organ itu merupakan kumpulan dari apa? Bisa jawab Kumpulan langsung. dari jaringan bukan, Bu? Iya, betul. Ya, jaringan. Dustin udah jawab nih, jaringan saraf. Ya, betul. Ya, yang lainnya? Ya, jaringan otot. Nah, dari mana kita tahu kalau jantung itu ada jaringan ototnya? Kenapa? Nah, Liana dijawab. Dari bisa berdetak. Betul. Ya, jaringan yang menyusun jantung itu ada jaringan saraf, jaringan otot. Terus ada jaringan apa lagi? Jaringan ikat. Jaringan ikat. Betul sekali. Orang lagi ngapain? Push up satu Ya, tangan. push up dengan satu tangan malah ya. Nah, jaringan apa saja tuh yang ada di tangannya tuh? Coba sebutkan Ivan sekalian. Jaringan otot. Ya, jaringan otot yang menyebabkan dia bisa ini ya, bisa kuat itu menggerakkan dan menahan badannya. Terus ada jaringan apa lagi? Jaringan saraf. Jaringan saraf ya. Terus ada jaringan apa lagi? Jaringan ikat ada nggak? Ada. Terus yang paling luarnya apa tuh? Jaringan epitel. Iya, betul, jaringan epitel. Betul sekali. Makasih Ivan. Jauh. Oke, refleks. Berarti itu karena kita punya jaringan apa tuh? Kita bisa refleks seperti itu. Jaringan apa? Apa ya, Bu? Jaringan saraf. Iya, betul, jaringan saraf. Selamat pagi menjelang siang, para siswa yang saya kasihi dan saya cintai. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tak kurang suatu apapun. Apalagi yang masih off cam ya. Nah, kalau di on cam kan bisa kelihatan, oh sehat. Seperti kan Amanda kelihatan, Jocelyn, Harmony, dan yang lainnya. Kalau ngantuk juga kelihatan. Yang tidak hadir ada? Tolong di chat ke saya yang tidak hadir. Nah, hari ini saatnya presentasi ya, presentasi untuk jaringan epitel yang pertama, ya lalu yang kedua nanti jaringan otot. Tapi sebelum presentasi, saya tunjukkan dulu kira-kira apa sih yang akan dinilai. Jaringan epitel, silakan langsung share screen. Selamat pagi Bu Lina dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang jaringan epitel yang merupakan salah satu dari jaringan pada hewan. Jadi berikut ini adalah isi presentasi kami untuk hari ini. Yang pertama adalah pengertian jaringan epitel. Jadi, jaringan epitel atau disebut juga epitelium itu disusun oleh sel-sel sejenis yang menutupi atau membalut permukaan luar dan dalam organ tubuh yang berbentuk saluran atau rongga. Lalu sel-sel epitel juga dapat menumbuhkan folikel kelenjar, seperti contohnya misalnya folikel rambut. Oke, masuk ke fungsi epitel. Jadi sebagai jaringan yang menutup seluruh permukaan luar dan permukaan dalam rongga tubuh organisme, tentunya jaringan epitel mempunyai fungsi sebagai berikut. Next slide. Jadi yang pertama itu ya sebagai pelindung, misalnya pada jaringan epitel kulit. Saya kasih contoh, sel epitel di kulit itu berfungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya dari jaringan mekanik, dari bahan kimia berbahaya, dari bakteri yang masuk, serta juga dari kehilangan air yang banyak ataupun secara berlebihan. Dan juga epitel selaput rongga mulut dan lain sebagainya. Yang kedua ada sebagai kelenjar. Jadi itu maksudnya jaringan yang bertugas menghasilkan getah. Nah, kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin atau kelenjar butuh. Ntar bakal dijelasin di next slide. Jadi
yang ketiga itu ada sebagai penerima rangsang. Epitel yang bertugas menerima rangsang disebut epitel sensori atau neuroepitelium, atau juga bisa dibilang sebagai reseptor. Contohnya pada epitel yang berada di sekitar alat-alat indera. Nah, tentunya epitel sensori ini banyak dijumpai pada ujung saraf sensorik seperti pada telinga, lidah, hidung, dan juga kulit. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam klasifikasi. Jadi, karena epitel ada banyak jenisnya, jaringan epitel dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan bentuk sel, jumlah lapisan sel, serta jenis sel itu sendiri. Beberapa di antaranya diidentifikasi berdasarkan jumlah sel dan bentuknya. Ini adalah klasifikasi epitel berdasarkan jumlah lapisan dan bentuk selnya. Oke, terima kasih untuk kelompok epitel. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya pada kelompok epitel? Ya, coba siapa nih? Siapa? Ntar dulu ini kok settingannya nggak bisa. Siapa? Hans Wijaya. Oh ya Hans, silakan Hans. Kan epitel bisa ngirim zat, kan selalu bisa ngirim zat katanya. Caranya gimana? Menurut saya sih, kalau dari research yang kami sudah lakukan tentang sel epitel, kami kurang spesifik untuk mencari apa itu kayak cara mengirim zatnya gimana, tapi mungkin bisa aja dengan cara eksositosis, karena kalau setahu saya sih eksositosis itu adalah mekanisme transport molekul besar, jadi mungkin terjadi eksositosis sehingga ada pertukaran zat, seperti itu. Bagaimana Hans jawabannya? Oke, Ya, tadi jawaban dari Jocelyn sudah cukup baik ya. Jadi kelenjar itu kan, jadi contohnya nih kelenjar itu ada epitelnya. Nah, si kelenjar itu kan mensekresikan suatu cairan ya, enzim atau hormon. Nah, itu caranya dengan eksositosis. Jadi seperti itulah salah satu caranya. Dan ada juga dengan cara difusi ya. Misalnya epitel yang terdapat pada alveolus itu kan tipis sekali, jadi bisa untuk difusi antara O2 dan CO2. Nah, bisa juga untuk filtrasi. Filtrasi itu jadi kan butuh epitelnya tuh yang tipis. Ya, kita misalnya pada kubus lapis, pada tubulusnya ginjal gitu. Jadi itu kan untuk lalu lintas pertukaran zat ya, seperti itu. Yang lain ada yang mau bertanya selain Hans? Selamat siang, Bu Lina dan teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jaringan otot yang terdapat pada jaringan hewan. Yang pertama, apa itu jaringan otot? Jadi jaringan otot itu adalah jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi. Selanjutnya ke jenis jaringan otot, ada jaringan otot jantung, ada jaringan otot lurik, dan jaringan otot polos. Untuk struktur dan bentuknya, otot lurik mempunyai bentuk seperti serabut-serabut halus memanjang dan mengandung banyak inti sel, seperti gambar yang di kanan atas. Selanjutnya adalah fungsi jaringan otot. Yang pertama, ada otot polos yang memiliki fungsi untuk memberikan gerakan di luar kemauan kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Ya, terima kasih Theora dan kawan-kawan ya dari kelompok jaringan otot. Ya, untuk jaringan otot ada yang mau menanyakan? Kram itu diakibatkan karena ototnya kenapa ya? Karena kurang air ya, Bu. Atau kayak ototnya mungkin ada kayak pembuluh darahnya yang terjadi penyempitan, jadi kayak ketarik. Aduh, aku bingung Bu jelasinnya. Oh, ya nggak apa-apa, udah berusaha jawab Odelia. Nah, karena kontraksi otot tiba-tiba. Kontraksi otot? Secara tiba-tiba. Jadi kayak Secara tiba-tiba, jadinya kram. Itu namanya kayaknya keseleo kali ya, Aurel. Jadi kenapa otot itu kram? Yang pasti karena otot itu kecapean, ya, keseringan kontraksi, jadi kelamaan kontraksi. Dalam keadaan kontraksi itu kan berarti anaerob. Nah, otot kalau keadaannya anaerob itu akan menghasilkan suatu asam yang namanya asam lelah yang disebut dengan asam laktat. Laktat ya, bukan laknat ya. Asam laktat. Nah, itulah yang bikin jadi kram. Nah, gimana caranya mengusir asam laktat itu? Dengan cara ngaso, beristirahat gitu. Jadi nanti timbul oksigen lagi, timbul ATP lagi, jadi itu keusir. Ya, jadi pada saat kita kram itu berarti kita sedang mengalami fermentasi itu. Ya, anaerob.
Gitu ceritanya. Sehingga istirahat itu sangat diperlukan ya. Jadi kalian jangan kontraksi terus ya. Ya, kan otot-ototnya banyak gitu ya. Jadi harus istirahat. Ya. Nah ya, tidak ada yang bertanya lagi ya. Nah, Bu, oke saya mau sekarang. nanya, Bu. Oh, oke, udah boleh Matthew, silakan. Apa? Kan katanya tuh kalau buat apa tuh atlet-atlet gitu, kalau mau apa gedein otot disuruh makan protein yang banyak. Emang gunanya protein tuh buat apa? Kok bisa jadi gede ototnya? Ayo coba dijawab. Ya, Bu, aku mau coba. Ya, silakan Danin. Jadi kalau misalkan kita konsumsi protein itu jadi merangsang sintesis proteinnya terus menghambat kerusakan jaringan. Jadi kalau misalkan konsumsi protein setelah latihan itu jadi dapat meningkatkan massa otot sama kekuatan ototnya. Ini. Ya, betul Danit. Jadi dapat meningkatkan massanya. Ada yang mau menambahkan lagi? Sebelum saya akan mengurangi. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nambahin, saya tambahin lagi ya. Jadi gini, otot itu kan bisa berkontraksi. Bisa berkontraksi kenapa? Karena jaringan otot itu ya itu terdiri dari protein-protein kontraktil. Ya mungkin kalian pernah dengar yang namanya filamen tebal, miosin, filamen tipis namanya aktin. Nah, itu semua terbuat dari protein. Nah, jadi itu protein kontraktil. Sehingga kalau asupan proteinnya itu banyak, nah itu akan mendukung sekali untuk kontraksi otot gitu. Ya, tapi otot itu memang harus selalu dilatih. Jadi kalau kalian banyak makan, itu harus banyak bergerak juga ya supaya nantinya jadi otot, jadi kenceng. Terbentuknya otot itu selain butuh protein, juga butuh latihan. Tuh. Jadi supaya nggak kendur-kendur. Dan struktur dari otot itu memang protein, sehingga protein itu sangat dibutuhkan. Maka kalau makan telur itu kan katanya cuman putihnya aja. Kalau mau ini sekekar adik Rai, tahu ya adik Rai itu. Begitu Matthew, kira-kira apakah Matthew sudah puas? Kalau tidak, baca lagi. Oke, sekarang kita siap-siap ya. Waduh, siap-siap apa nih? Post test ya. Tarik napas, tahan. Ya, siap-siap. Pakai Google Form kok. Dari pelajaran jaringan epitel dan jaringan otot hari ini dari presentasi, siapa yang mau menyimpulkan? Jadi jaringan otot ada 3, jaringan otot jantung, otot polos, sama otot lurik. Kalau misalnya otot lurik itu beda sendiri karena dia kerjanya voluntary, jadi atas perintah otak. Tapi kalau otot jantung sama otot polos tuh di bawah kesadaran kita. Jadi jaringan epitel itu fungsinya untuk melindungi organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan tubuh. Jaringan epitel ini dibagi 2, jadi epitel penutup sama epitel kelenjar. Epitel kelenjar itu yang melindungi kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan enzim atau hormon gitu. Terus jenis-jenis jaringan epitelnya dibagi menjadi 8 lagi. Ada epitel pipi selapis, epitel pipi berlapis, terus epitel pubis selapis sama epitel pubis berlapis. Ada epitel transisional sama epitel silindris dibagi jadi 3, yaitu epitel silindris selapis, berlapis, sama berlapis semu. Ya. Nah, oke, untuk kesimpulannya sudah. Lalu kita itu kan waktunya tuh mepet ya. Pengambilan nilai berarti yang belum tinggal sistem gerak. Kalau yang lain-lainnya nih sudah tinggal, nanti ada yang bolong-bolong nanti tinggal saya kasih tahu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Jaringan ikat dulu. Habis itu jaringan saraf, itu urutannya. Ya, oke, terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat selalu. God bless you.